Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Nah, di video kali ini kita dapat lagi satu buah kasus ya, kulkas satu pintu ataupun kulkas tidak dingin, lampunya menyala ya teman-teman. Dan untuk mereknya di sini merek Sharp. Nah, kulkas ini sudah lama ya dibiarkan setelah kulkasnya itu nggak dingin ya sama orangnya, itu dibiarkan lama. Dan saya juga nggak tahu ini untuk kasusnya kenapa. Nah, setelah saya cek di area sini, mungkin dulu pernah mengalami bocor ya di area evapnya ini, pernah kecongkel. Nah, di sini udah pernah udah pernah tercongkel ya, pernah bocor lah istilahnya. Dan untuk kasus selanjutnya saya nggak tahu ini kasusnya bagaimana. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengeceknya ya. Nah, seperti biasa, seperti di konten-konten saya sebelumnya, di sini saya akan menunjukkan yang pertama itu kalian harus memastikan dulu bahwa kompresornya ini jalan atau tidak ya teman-teman. Oke, kita akan pastikan dulu bahwa kompresornya ini jalan atau tidak ya. Seperti biasa kita akan pasang tang ampere. Nah, ini bertujuan untuk memastikan nanti ampere yang dikeluarkan pada kompresor ini berapa gitu ya. Jadi kita pasang tang ampere dulu. Oke, langsung kita hidupkan. Nah, di sini untuk ampere menunjukkan 2,5. Nah, itu artinya kalau misalkan seperti ini menandakan bahwa kompresornya itu tidak bisa jalan ya teman-teman. Kalau misalkan ampernya sudah seperti ini, nah karena patokan dari ampere pada kulkas ini, nah kalian bisa lihat ya di nameplate-nya sini. Nah, di sini untuk patokan ampere itu berada di 0,7. Dan untuk arus maksimalnya itu berada di 0,8. Nah, setidaknya nanti kalau misalkan posisi udah jalan harusnya berada di 0,7 ataupun 0,8. Nah, karena ampernya sudah tinggi seperti itu artinya kompresor ini nggak jalan teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan dibiarkan kita hidupkan seperti itu, nanti bakalan bunyi cetik seperti itu ya pada area overload. Nah, itu yang biasanya yang dinampakkan biasanya seperti yang ada yang komentar ya, hidup sebentar beberapa detik lalu mati. Nah, itu sebenarnya bukan hidup ya teman-teman, melainkan dari sebuah overload yang mengalami protek ya. Nah, overloadnya ada di sini. Jadi kalau misalkan ada beban ampere terlalu tinggi ataupun macet, kalau macet kan ampere tinggi. Nah, ini bakalan bunyi cetik di bagian overload. Nah, ini saya tunjukkan ya, supaya kalian itu karena kemarin juga ada yang komen juga hidup sebentar ya, kalian bisa sebenarnya kita harus membedakan ya mana yang hidup atau enggak, lebih tepatnya seperti itu. Nah, di bagian overload ini bakalan bunyi cetik seperti itu ya. Nah, kalau orang bilang kalau ada yang komentar kemarin itu hidup sebentar beberapa detik lalu mati mas. Nah, itu menurut saya itu tidak jalan teman-teman. Ada kemungkinan di bagian overload ini protek ya, jadi kompresornya macet. Nah, biasanya tanda-tandanya kompresor macet itu kalau misalkan kita pegang seperti ini di area kompresor, kalau misalkan dibiarkan terlalu lama biasanya kompresornya panas. Dan yang kedua, kalau misalkan macet di sini itu ada getaran ya. Nanti kalau misalkan ini udah putus cetik seperti itu, nah di sini udah nggak ada getaran lagi teman-teman. Itu artinya listrik yang masuk ke kompresor itu udah diputus oleh overload. Nantinya kalau misalkan dingin dia bakalan kembali lagi. Nah, jadi kalian bisa pastikan ya. Untuk memastikan lagi, lebih gampangnya lagi kalau misalkan kalian itu belum paham ya antara getar kompresor getar hidup ataupun getar macet. Nah, kalian bisa cek di bagian evaporator. Kalau misalkan kalian colokin di bagian evaporator itu tidak ada suara desis ataupun suara air mengalir, itu artinya kompresor kalian mengalami macet. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan kalau misalkan menemukan kasus seperti ini, kalian jangan buru-buru beli relay ataupun offloadnya. Alangkah baiknya kalian bisa. Nah, di sini kalian bisa cek di bagian dalamnya, kalian bisa
caranya bisa congkel seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nanti kalian bakalan menemukan yang namanya lempengan atau bimetal seperti ini. Nah, kalau misalkan kondisi bimetalnya ini udah pecah, nah itu baru kalian ganti. Kalau misalkan posisi lempengannya ini nggak pecah, masih utuh seperti ini ya. Nah ini, nah itu kalian nggak perlu ganti. Nah kebetulan di sini untuk relay masih bagus, jadi kita nggak perlu ganti. Nah selanjutnya yang perlu kita lakukan, oke, selanjutnya kalau misalkan relaynya bagus, itu kalian nggak perlu beli. Yang harus kalian persiapkan, kalian bisa menyiapkan satu buah kabel segitiga seperti ini, atau kalian bisa menyiapkan satu buah kabel seperti ini, kabel biasa ya, yang isinya itu 3. Nah seperti ini. Oke, saya akan praktekkan menggunakan kabel seperti ini karena kebanyakan nggak ada yang punya seperti ini ya. Nah sekarang untuk cara pemasangannya, bentar saya coba perdekat ya supaya kelihatan. Oke, di sini kalian untuk di bagian kompresor di sini akan ada 3 kutub CRS ya, ini yang dinamakan kutub CRS. Yang C itu di bagian atas ataupun di bagian bawah. Kalau RS-nya itu kalau di bagian ini ya, kanan kirinya ini. Nah, untuk menentukannya, nah ini kan posisi overload. Nah, untuk posisi overload kan posisinya di atas. Nah, ini kan caranya kita menjumper ya, teman-teman. Ini cara menjumpernya. Untuk posisi overloadnya kan ada di atas. Kalian bisa pasang. Kalian bisa tandai warnanya. Contoh misalkan untuk overload ataupun kutub kamennya saya pasang di warna biru. Nah, selanjutnya, nah ini untuk mencari RS-nya. Selanjutnya kalau misalkan kita mau mencari RS-nya, kalian bisa cek di bagian relaynya. Nah, di bagian relay ini nantinya bakalan menemukan seperti ini. Nah, sekunnya seperti ini. Nah, kalian bisa cara menentukan runningnya itu kalian bisa lihat sekunnya. Kalau misalkan posisi sekunnya, ini kan pemasangannya kan seperti ini. Kalau misalkan posisi sekunnya ada di bagian kanan, nah ini kan bagian kanan ya. Nah, baru berarti runningnya itu ada di bagian kanan. Nah, kalian bisa tandai dengan warna apa aja. Nah, ini saya tandai warna coklat. Beda lagi kalau misalkan untuk sekunnya ini di kiri, kalian bisa pasang di bagian kiri ya untuk runningnya. Jadi kalian sesuaikan sama relaynya, relay yang kalian punya. Dan selanjutnya kalian bisa pasang, dan untuk kabel yang terakhir kalian pasang di starting ya. Nah seperti ini. Oke. Dan untuk selanjutnya ada cara lain. Nah, cara lain kalau misalkan kalian mempunyai AVO, kalian bisa tes dulu untuk di bagian spoolnya, spool pada kompresor. Nah, ini supaya kelihatan. Nah, di sini dari C tadi, dari overload tadi, kalian bisa pasang seperti ini. Nah, baru kalian cek ke bagian runningnya, nanti nilainya berapa. Nah, di sini untuk runningnya nilainya 39 ya, 39. Dan selanjutnya dari C ke starting itu nilainya 17. Dari running ke starting, nah di sini nilainya udah ada semua, artinya kondisi spool masih bagus. Kemungkinan besar ini masih macet ya. Nah, lalu kalian bisa siapkan colokan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa pasang. Nah, untuk jalur setrumnya kalian pasang di kutub common, di jalur overloadnya. Nah, kalian bisa tandai. Tadi kan untuk jalur overload di warna biru ya. Warna biru. Nah, seperti ini. Ini kita pasang, kencingin dulu supaya enggak lepas nanti pada saat kita melakukan penjemperan. Oke, selanjutnya untuk kabel yang satu kalian pasang di jalur ke running ya. Runningnya kan tadi warna coklat, jadi saya pasang di warna coklat. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, selanjutnya kan sisa satu. Nanti yang perlu kalian jumper. Nah, yang perlu kalian jumper yaitu dari starting ke running seperti ini. Cet 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 pada saat kalian colokin ya, set 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 gitu sampai kompresornya itu mau menyala. Nah, ini kita tes seperti ini ya. Nah, untuk caranya kalian perlu hati-hati karena cara ini berkaitan dengan setrum ya. Kalian harus hati-hati. Nah, ini saya menggunakan obeng saja. Sama aja ya. Kita gabungin seperti ini. Sambil dicolokin ya. Nih kita coba langsung ini. Nah, dia nggak mau jalan ya untuk kompresornya. Kalau misalkan macetnya itu terlalu parah, biasanya itu kompresor nggak mau jalan ya. Perlu dilakukan berulang-ulang supaya kompresornya ini bisa hidup. Nah, ini kalau untuk caranya kalian jangan langsung. Kalau misalkan nggak kompresornya itu nggak jalan, kalian bisa berhenti dulu. Supaya apa? Supaya listrik itu nggak sampai turun ya. Seperti yang kalian komentar di video-video sebelumnya. Nah, ini kita coba lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tuh nggak jalan ya. Nah, nggak jalan, nggak mau jalan ya untuk kompresornya. Kita pasang tang ampere dulu. Dan selanjutnya kalau misalkan tetap nggak mau jalan, nah ini ada cara lain ya. Nah, cara lainnya kalian bisa menggunakan palu seperti ini. Selanjutnya kalian bisa coba kembali sampai kompresornya itu bisa hidup ya. Nah, ini kita coba sekali lagi. Ampernya mati. Nah, sekarang kita coba 1, 2, 3. Nah, di sini untuk kompresor sudah bisa jalan ya. Karena kita efek menggunakan palu seperti ini, itu kompresor bisa jalan. Nih, kalian bisa lihat pada bagian ampernya. Di sini ampere tertera berada di 0,4. Tadi kalau misalkan posisi macet itu berada di 2, berapa ya. Nah, ini kompresor sudah berjalan. Tuh, kita pentongin seperti itu langsung jalan ya. Jadi triknya gampang. Nah, ini kita akan lihat untuk di bagian presnya tuh udah keluar ya anginnya. Ini kita coba tekan lagi supaya kalian percaya ya kalau misalkan kompresornya ini udah hidup. Tuh udah hidup, cuman tuh tapi untuk kondensornya kotor banget ya. Nah, ini cara seperti ini kalau misalkan sudah hidup seperti ini itu perlu di flashing ya untuk di bagian kondensornya ini karena kotor banget nih. Nah, oke. Kalau misalkan sudah hidup seperti ini, kalian bisa diamkan ya beberapa menit, 1 menit atau 2 menit, baru kalian pasang kembali relay dan juga overloadnya. Dan ini tujuannya untuk supaya olinya itu bisa terlumasi ya ke bagian pistonnya, karena di dalam ini ada piston. Nah, setelah itu kalian bisa baru boleh kalian cabut ya. Nah, kalian cabut lalu bisa pasang kembali untuk di bagian relay sama overloadnya. Nah, ini kita lepas lagi.
kita pasang kembali. Wait, kebalik. Nah, seperti ini. Nah, udah. Kalau misalkan sudah kalian pasang kembali, jangan langsung kalian hidupin, karena barusan sempat saya cabut sebentar, lalu kalian nggak boleh langsung dihidupin ya, karena kalau misalkan kalian hidupin, kompresor ini nggak bakalan jalan ya. Perlu beberapa menit untuk menghidupkan kembali. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan coba hidupkan kembali setelah menunggu beberapa menit. Nah, ini kalian bisa pisahkan, jangan sampai keliru ya kalau nyolokin, nanti kena setrum. Untuk tang ampere kita pasang kembali. Kita pasang di posisi overload. Kita coba hidupkan. 1, 2, 3. Nah, udah jalan ya, udah hidup. Di sini ampere udah menunjukkan angka di 0,4. Nah, kenapa ampere ini 0,4? Karena posisi ini tidak ada freonnya ya. Nah, ini karena udah habis ya. Ini memang udah habis dari sananya. Kebetulan di sini saya buka supaya kalian tahu bahwa kompresornya ini bisa hidup ya. Nah, kalau misalkan sudah hidup seperti ini, kalian bisa tunggu beberapa menit ya. Kalian bisa cek untuk di bagian kompresornya. Seharusnya kalau misalkan kompresor yang bagus, kalau misalkan kalian hidupkan seperti ini, selang beberapa menit ataupun 5 menit itu panasnya itu enggak terlalu ya. Kalau misalkan kalian hidupkan beberapa menit itu panasnya sampai over, itu artinya ada kemungkinan di bagian spoolnya ataupun kompresor ini mengalami kekurangan oli ya. Jadi yang harus kalian lakukan, kalian bisa tap dulu untuk di bagian olinya sebelum kalian aplikasikan ataupun sebelum kalian isi freon. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini saya akan coba biarkan hidup dulu. Nanti kalau misalkan sampai over, saya akan mengganti panasnya sampai over, saya akan mengganti olinya ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.